Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV dimanapun antum dan antuna berada di pagi hari ini, semoga yang saat ini sedang menyimak dimanapun antum berada, berkumpul bersama keluarga di rumah, ataupun yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, berada dalam kendaraannya, semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia sekali rasanya bersama saya Muhammad Hafiz Al-Floresi beserta kru yang bertugas. Di pagi hari ini ada Bang Neja di kameramen dan switcher, dan Bang Muhammad Anis Mualim di meja operator. Alhamdulillah kembali hadir dalam program Tausiah Pagi bersama guru kita Ustadz Umar Rosid Hasan. Di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan di tanggal 11 Maret 2021. Dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita sudah berada di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, di hari yang mulia ini tanggal 27 Rajab Ustaz, hari di mana Rasulullah menerima perintah salat Ustaz ya. Subhanallah, 27 Rajab ya. Iya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kita di pagi hari ini, guru kita Ustadz Umar Rosid Hasan masih melanjutkan pembahasannya di Tafsir Ibnu Katsir dengan surah yang dibahas di insyaallah pada pagi hari ini adalah Al-Quran Surah An-Nur ayat 21. Jadi ikhwan akhwat yang mempunyai mushaf di rumah langsung saja dibuka di Al-Quran Surah An-Nur ayat yang ke-21. Dan dijelaskan oleh Ustadz melalui Tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kita menyimak nasihat dari beliau, langsung saja kita buka nasihat kita di pagi hari ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Tafadhal Ustaz. Jazakumullahu khairan atas waktunya, dan ikhwan fillah di mana saja berada pendengar radio Rasil dan pemirsa televisi yang Allah rahmati, yang Allah sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Ustaz bacakan ayat yang akan kita bahas di Tafsir Ibnu Katsir pagi ini. Namun sebelum Ustaz bacakan, ada prolog sedikit aja masalah yang terkait dengan tafsir ayat ini. Ternyata saudara-saudariku ikhwan fillah di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia, di Jawanya ya, Indonesia tuh dari Jawa pusatnya ya, di Jawanya, di Kalimantannya, di Sumateranya, di Sulawesinya, bahkan di belahan di luar Indonesia, Singapurnya dan mungkin Thailandnya gitu kan, yang bisa mendengarkan. Ini ternyata ada kabar dari Allah tentang manusia hidup di dunia sekarang, terutama kehidupan manusia hari ini, dimanapun manusia berada. Ya Allah ya Rabbi, bersama syaitan. Ya, bersama setan ini. Maka ayat ini mengingatkan kita sebetulnya untuk jangan-jangan nih orang itu sudah kemasukan setan semua itu loh. Ya kan? Ya, dan setannya itu beragam ya. Ada setan yang perlente, ya kan, yang pakaiannya pakai jas gitu kan, pakai dasi, kan, masuk ke kantor-kantor, ya kan. Ada yang juga setannya yang berpakaian ahli ibadah malah, ya kan, pakai kopiah, pakai baju koko,
pakai sarung, ya kan, masuk ke masjid, gitu kan. Ada juga setan yang berpakaian biasa-biasa lumrah, ya, ke pasar-pasar mereka banyak. Jadi kalau Ustadz sebutkan satu-satu, intinya ayat ini mengingatkan pada kita bahwa kita ini memang hidup bersama setan. Hidup kita ini bersama syaitan. Nah, kalau memang informasi ini berharga buat kita, ya tolonglah kiranya dengarkan baik-baik ayat yang akan disampaikan pagi ini oleh Ustadz Umar. Ayatnya ikhwan dalam surat An-Nur ayat 21 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha'. Wallahu sami'un alim. Ini ayat ini Ustaz terjemahkan dulu secara bebasnya. Wahai orang-orang beriman, lah, ya, lah itu sebenarnya untuk umum ini. Jangan tattabi'u. Nah, ini ditekankan lagi oleh wawu al-jamaah. Ya. Jangan kalian ikuti khutuwat, langkah-langkah asyaiton. Jangan kalian orang beriman mengikuti tiba-tiba langkah-langkah setan. Dan barang siapa yang tiba-tiba mengikuti langkah-langkah setan itu, ingat bahwa setan itu mengajak kita orang beriman, menyuruh kita orang beriman untuk berbuat fahsya, perbuatan yang keji, dan al-munkar, kemungkaran. Fahsya boleh dikatakan ada di situ perbuatan zina, perbuatan pelanggaran hukum, ya kan? Kemudian juga mungkin di situ etika macam-macam. Wah, mungkar, kemungkaran udah jelas, dosa-dosa dan maksiat di mana-mana itu mungkar. Nah, walaula fadlullah alaikum, dan kalaulah bukan karena rahmat Allah atas kalian, kalaulah bukan karena keutamaan Allah pada kalian dan rahmatnya. Nah, ini harapan kita. Betapapun kita hamba Allah yang selalu ikut kepada jalan setan, ingat ini. Kita harus ingat bahwa Allah telah memberikan kepada kita kelebihan dan rahmatnya. Ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak akan mungkin salah satu di antara kalian sekalipun ini, ya kan, kata Allah, zaka, bersih dirinya dari apa? Dari masalah tipu daya setan dan perbuatannya ini. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan daripada jiwa kalian dari dosa-dosa yang diakibatkan ikut sertanya kalian kepada langkah-langkah setan. Wallahu samiun alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini tafsirnya adalah Summa qala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, yakni tara'iqahu wa masalikahu wa ma ya'muru bihi. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya wal munkar. Apa makna daripada khutuwat di sini? Ulama tafsir mengatakan khutuwat itu adalah tara'iqah wa masalikah. Cara pandang hidupnya, itu loh, program-programnya, jalan-jalan kehidupannya, itu namanya khutuwat. Dan perintah-perintah setan terutama. Itu. Nah, perintah-perintah setan itulah yang namanya khutuwat. Wa qala Ali bin Abi Thalhah. Nah, ini ada
ulasan daripada Ali bin Abi Thalib. An Ibnu Abbas mengatakan khutuwat syaitan itu apa sih? Langkah-langkah setan itu apa sih? Nazaghatuhu. Nazaghat itu rayuan-rayuannya itu. Itu menurut siapa tadi? Menurut Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang mengatakan khutuwat di sini seperti Qatadah merespon ayat ini, yaitu dia mengatakan mentafsirkan kullu ma'siyatin fahiya min khutuwatis syaitan. Setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah itulah khutuwat syaitan. Waqala Ibnu Malzam, waqala Abu Majlaj, bukan Mazam, afwan. Ini kacamata Ustaz udah agak kelabur. Waqala Abu Majlaj, an-nuzur minal ma'asi min khutuwati syaitan. Ketika kita bernazar, ya, bernazar untuk melakukan dosa seperti gini. Saya bernazar demi Allah besok saya akan mukul orang. Itu dari khutuwat syaitan. Atau saya bernazar pekan depan, ya kan, saya tidak akan masuk kantor. Nah, itu kan dosa. Ya. Itu namanya khutuwat syaitan dan macam-macamnya. Gitu. Ada juga yang mengatakan dari ulama yang bernama Masruq, ya, itu hampir sama dengan nazaghat, ya, itu rayuan-rayuan setan. Kemudian banyak sekali makna nazaghat ini, tetapi intinya itu adalah perbuatan. Jadi siapa saja yang mengikuti perbuatan syaitan, maka tidak mungkin mereka itu zaka, ya, nufusuhum, bersih jiwa-jiwa mereka. Dan itu kalau kita lihat kebersihan jiwa itu, ayat yang ditegaskan Allah, laula huwa yarzuqu man yasha at-taubata waruzua. Ini tafsirnya. Kalaulah Allah tidak memberikan rezeki pada kita dari yang dikehendaki oleh Allah berupa rezeki itu apa, nak? Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya rumah, kendaraan saja. Taubat itu juga rezeki buat kita. Itu kan? Taubat itu rezeki buat kita. Itu. Kemudian kita kembali pada Allah, itu kan, mengakui segala dosa dan kesalahan, itu rezeki buat kita. Ya. Dan kita saat dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat kesyirikan, dari keburukan, dari kekeruhan hidup ini, wallahu akbar, itu rezeki. Nah, sehingga kita bersih daripada dosa-dosa. Nah, kemudian adapun wallahu samiun alim itu, yaitu samiun bi aqwali ibadi. Allah Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hambanya. Alimun bihim, mengerti dan tahu dari mereka-mereka itu. Man yastahiqqu minhumul huda wadhalal. Dari siapa hamba-hamba Allah itu, Allah Maha tahu yang bakal dapat hidayahkah atau Allah sesatkan. Nah, ini, nah. Jadi pada intinya ayat ini mengingatkan pada kita, ingat loh, kata Allah, bahwa hidupmu bersama syaitan. Nah, kalau setan itu dijadikan teman, tidak dijadikan teman, akan dekat dengan kita. Akan lebih baik lagi kita jauhi setan-setan itu untuk tidak dijadikan teman dan berlindung diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menghindarkan jauh-jauh perbuatan-perbuatan setan yang kalau kita lihat sangat beragam perbuatan setan yang seluruhnya merujuk pada sesuatu yang tidak baik. Ini perbuatan-perbuatan setan. Oleh karenanya Allah menegaskan tadi, jangan diikutin. Kalau setan ngajak untuk berantem, berantem itu apa? Pukul memukul itu kan. Ya, jangan diikutin, tolak. Saya nggak mau berantem. Kalau setan ngajak untuk membunuh, tolak. Saya tidak mau membunuh. Ya. Kalau setan ngajak untuk berzina, minum arak, itu kan minum-minuman miras, apa miras itu? Minuman keras. Apa ada air keras? Ada. Ada juga ya. Jadi kita tepis semuanya itu ajakan-ajakan. Kalau kita ikut berarti kita ikut kepada perbuatan setan. Ternyata setan itu pemabuk.
Itu loh. Setan tuh pemabuk, pejudi, pezina, perampok, ulung lagi. Ya kan? Jangan ikuti. Langkah setan yang lain nih, korupsi, jangan ikuti. Itu loh. Manipulasi, nepotisme, kolusi, nggak usah diikuti. Itu langkah-langkah setan. Nah, hanya saja di tafsir ini Allah tegaskan laula fadlullahi, itu kan, kalaulah bukan karena keutamaan Allah, warahmatuhu, dan rahmatnya, atas kasih sayang Allah padamu, kamu nggak mungkin bisa itu menghindarkan diri dari bujuk rayu setan yang makna tadi itu, yang maknanya ajakan, perintahnya itu, kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaannya. Maka yang harus kita syukuri adalah saat kita sudah terlepas diri dari bujuk rayu setan dan tidak mengikuti langkah-langkah perbuatannya, kita syukuri nikmat Allah berupa kelebihannya pada kita dan nikmat Allah berupa rahmatnya pada kita, sehingga kita terlepas daripada bujuk rayu setan. Nah itu, akhirnya kembali pada Allah. Nah, kita bersyukur pada Allah. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah terjerumus mengikuti langkah setan? Masih ada kesempatan sekarang. Ya, yang belum pada mati ini, yang selalu setiap saat ikut langkah setan. Langkah setan tuh banyak sekali sih. Ya Allah, dunia perdukunan itu langkah setan. Dunia paranormal itu langkah setan. Ya kan? Dunia apalagi klinik, ya itu langkah setan. Dunia, katakanlah sekarang ini lagi merajalela nih, Islam Nusantara, itu langkah setan. Itu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa kita katakan Islam Nusantara itu langkah setan? Karena di dalamnya ajakan-ajakan untuk apa? Untuk, ya boleh katakan, menguras itu hukum Allah jadi keinginan mereka. Itu dikuras hukum Allah, tidak lakukan, dicari terus hukum Allah, namun dibelokkan itu oleh mereka-mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu langkah setan. Nah, jangan diikuti perbuatan-perbuatan dan langkah setan itu, sehingga kita tidak termasuk ikhwatal iman, hamba-hamba Allah yang diancam oleh azab yang kelak di neraka. Sekali lagi nih, aji mumpung kita hidup di dunia, masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui segala dosa dan kesalahan. Harapan kita setelah kita bertaubat dan kembali pada Allah, semoga Allah tetap menyayangi kita. Semoga Allah tetap memaafkan kesalahan kita. Ya, karena mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sekarang mungkin sisa usia kita berapa tahun ke depan, semoga usia kita ke depan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan terus dibimbing oleh rahmat dan hidayahnya. Ini yang patut kita lakukan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, maka di pagi-pagi ini Ustadz merasa penting menyampaikan tausiah betapapun sederhana dan sebentar untuk kita mengingat bahwa tidak semata-mata Allah memberikan ayat ini kepada Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terkecuali mengandung hal-hal yang menjadi kebenaran, hal-hal yang nyata. Setan itu betul-betul benar adanya dan nyata adanya, cuman tidak terlihat oleh mata kasat kita. Ini yang menjadi susah, gitu kan? Kalau dia kelihatan ya sama kita pukul bisa. Tapi sekarang kita memukul sendiri kayak orang apa kan? Memukul nggak ada musuh, karena memukul setan yang nggak kelihatan. Nah, cara memukul setan, ikhwatal iman, nah ini. Jadi kita juga harus tahu trik-triknya, ya kan? Cara menghindarkan setan itu setidaknya ikuti arahan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan pada kita. Banyak-banyaklah berlindung diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dekat-dekat dengan sifat-sifat setan. Karena sudah dijelaskan sifat-sifat setan seperti tadi. Di antaranya sifat-sifat setan tambahan itu pembohong, pendusta. Gitu kan? Banyak janji yang tidak pernah ada bukti, itu langkah-langkah dan perbuatan setan, gitu kan? Kemudian mengingkari amanat yang sudah ada di pundaknya. Apa arti amanat yang ada di pundak?
perintah yang ada di pundaknya itu tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan dikhianati itu. Nah, ini langkah-langkah perbuatan setan banyak sekali ya dari tadi ya Ustaz ceritakan langkah setan terus kan. Inilah ayat gitu. Bahwa kita hidup bersama setan dan perbuatannya. Alangkah baiknya kita hari ini, ya Allah ya Rabbi, bermohon pada Allah SWT melalui sholat sunnah tambahan kita, baik tahajud ataupun duha, melalui puasa sunnah kita, ya kan, ya baik Senin Kemisnya atau Ayyamul Bidnya itu kan, mohon pada Allah untuk selalu ya, dihindarkan dari setan dan dijaga olehnya dari bisik-bisikan setan yang selalu mengajak pada kita pada perbuatan yang tidak baik. Betapa bahagianya manusia yang hidup di dunia ini jika hidupnya itu terlepas daripada bujuk jarum setan. Dan betapa syukurnya kita pada Allah yang kita selalu dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan setan. Nah, namun itu seperti tadi tafsirnya, man yasha, hamba-hamba Allah yang disukainya, hamba-hamba Allah yang kehendakinya. Kalau kita ini kehendaki terlepas diri dari bujuk rayu setan, ya kitalah orang yang bahagia di sisi kehidupan. Kitalah pemenang sesungguhnya, kan itu. Nah, pemenang itu bukan saat kita banyak harta di sana sini, banyak kekayaan di sana sini, banyak mobil, banyak rumah, memiliki istri cantik banyak. Oh, bukan itu kalau hasilnya itu berasal dari hal-hal yang diharamkan Allah. Yang ngapain sih kita banyak duit, banyak mobil, banyak rumah kalau hasilnya dari apa? Menipu semisal, berbohong semisal, atau hasil dapat uang itu dari judi semisal, dari menjual minuman-minuman keras misal yang diharamkan, dari kita berkhianat, merampok, atau hasilnya itu dari kita korupsi semisal. Betapapun bentuknya rumah mewah, megah, itu mewah, kendaraannya juga luar biasa, itu kan, tanahnya di mana-mana, ya Allah tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan itu sebuah istidraj dari Allah SWT. Dibiarkan hamba Allah itu ikut daripada langkah setan. Dan setan itu ya menipu kita. Betapapun kita banyak memiliki harta, kekayaan di mana-mana, itu tipuan setan. Manakala cara mendapatkan kekayaan itu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Intinya sekarang ulasannya Ustaz sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa Allah masih sayang sama kita dengan adanya ayat yang dibahas pagi ini. Allah masih tetap akan memberikan pada kita keutamaan dan rahmatnya. Nah, selama kita juga mau menerima rahmat dan keutamaan itu. Sayangnya kita ini orang yang terus diberi perhatian oleh Allah, kitanya tuh nggak nyadar-nyadar diri gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan setiap 5 waktu itu kan kasih sayang Allah, ya kan? Masih diperdengarkan. Masih diperdengarkan, dan itu terdengar oleh pejudi. Azan itu terdengar oleh orang yang minum arak. Azan itu selalu dikumandangkan dan didengar oleh orang yang merampok. Didengar itu bukan tidak didengar. Lawang perampoknya di kantor-kantor kok, ya kan? Di mana-mana kantor, Ustaz sering mengisikan di kantor-kantor itu semuanya punya masjid, semuanya punya musala. Kumandangan azan selalu ada di sana. Kan gitu. Di Tanah Abang juga itu, masjidnya berapa? Ustaz mengisi masjid Tanah Abang itu berapa masjid Ustaz isi? Setiap waktu sholat ya dikumandangkan. Ya tetap aja yang namanya ngurangi timbangan pasti ada di Tanah Abang. Ngurangi takaran mesti ada Tanah Abang. Kain aja kadang-kadang ngeguntingnya tuh kurang. Ini masalah. Jadi azan dikumandangkan itu untuk apa? Untuk mengoreksi perbuatan. Diajak oleh azan untuk bertaubat dan mengakui kesalahan. Lalu bersihkan dengan air wudhu, lalu sholat bermunajat setelah bersih itu. Maka intinya dengan ayat ini mengajak kita, ya, Allah SWT
mengajak hamba-hambanya untuk membersihkan diri. Dan soal kita tawakal pada Allah, ini merupakan jalan kita yang harus kita tempuh, karena sesuai dengan doa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan ya dari gangguan setan apapun jenisnya, terkecuali kekuatan dan daya itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja intinya Ustadz menyampaikan pada masyarakat. Jauhi sekali lagi, jauhilah setan dengan perbuatan-perbuatannya, dengan langkah-langkah bujuk rayunya dimanapun. Jauhi setan pasar, jauhi setan kantor, jauhi setan instansi-instansi, ya kan? Jauhi setan-setan dalam dunia pendidikan. Sekarang ada gentayangan itu di dunia pendidikan. Agama mau dihilangkan. Ini setan-setan yang bergentayangan di departemen pendidikan. Ini jauhi karena akan mencelakakan banyak masyarakat. Inilah kerugian besar kalau sampai terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Itu sama dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama-sama nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Umar Rasyid Hasan di pagi hari ini dalam pembahasan di Al-Quran Surah An-Nur di ayat yang ke-21 dan dibantu dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan kami juga masih mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin bergabung bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, pendapat dan komentarnya melalui line interaktif kami melalui WhatsApp di 0811 08111 999 720. Kami akan segera kembali tetap di Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Terima kasih ikhwan akhwat, Anda masih setia menyimak kajian kita di pagi hari ini bersama guru kita Ustadz Umar Rasyid Hasan dengan tema yang dibahas adalah di Al-Quran Surah An-Nur di ayat yang ke-21 dan dibantu dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat kita sudah memasuki di sesi yang kedua dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan akhwat yang sudah masuk di pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah Bu Sri di Batam Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jauh ya Batam. Batam Ustadz. Ya. Semoga Ustadz dan seluruh kru Rasil selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, mohon tips-tipsnya Pak Ustadz supaya kita yang bisa melawan tipu daya setan ini Pak Ustadz. Karena manusia itu adalah sangat lemah Pak Ustadz. Terkadang kita lebih cepat dan gampang untuk mengikuti bujuk dan rangka layu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ada mungkin makna tips itu trik-triknya ya, gitu kan, untuk kita terhindar daripada bujuk rayu setan. Banyak sebetulnya. Banyak sekali tips-tips yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penjagaan diri, ya kan, dari bujuk rayu setan. Yang pertama, ya kita jangan dekat-dekat dengan setan. Itu kalau kita sudah tidak dekat dengan setan berarti setan jauh. Nah sekarang Ustadz mau nanya dulu kepada yang bertanya di Batam. Yang kuat itu manusia apa setan? Kan gitu. Yang mulia itu manusia apa setan? Kan gitu. Yang selamat dan celaka itu manusia apa setan? Kan gitu. Semuanya kita. Yang bakal selamat adalah kita. Kemudian yang mulia adalah kita. Yang kuat adalah kita. Loh, kenapa kita justru yang mulia, yang kuat ya? Yang juga kita memiliki keutamaan-keutamaan malah ikut kepada makhluk yang lemah. Itu. Maka jauhi yang makhluk yang lemah ini adalah setan tadi. Jangan dekat-dekat. Cuma sayang memang kita tidak melihat mereka saja. Dan memang keberadaan mereka di mana-mana ada. Ini yang harus kita tahu. Di mana-mana ada.
Oleh karenanya sadar akan hal itu, yaitu akan hal keberadaan mereka di mana-mana. Pertama tadi jauhi mereka. Caranya bagaimana menjauhinya Ustadz? Dengan cara kenali perbuatan-perbuatan buruk di sekitar hidup kita. Karena semua perbuatan buruk itu awalnya dari mana, Nak? Dari mereka ternyata. Suuzon, ya kan? Tidak ridho pada ketentuan Allah. Inginnya serba tergesa-gesa. Tergesa-gesa kaya, tergesa-gesa ingin ini itu kan, nggak ada yang tergesa-gesa mau mati itu enggak. Itu kan. Tuh. Sifatnya itu serba tamak, loba, tidak sabar, itu kan, menentang Allah. Itu kan sekarang kan zaman hidup kita banyak penentangan terhadap Allah. Yaitu hindari. Itu loh. Ada yang berupa sistem nih. Perbuatan setan itu yang harus kita hindari dari perbuatan sistem yang dibuat oleh manusia. Sistem kehidupan yang menentang hukum Allah. Hindari. Nah itu. Hindarkan setan-setan. Yang kedua caranya adalah beramal soleh, itu yang paling bagus. Karena untuk kita membuat apa istilahnya kontraproduktif dengan perbuatan setan, kalau setan gemarnya berbuat amal buruk, nah sekarang kontradiksinya apa? Kita manusia beramal baik, itu pasti jauh setan. Nah itu. Nah kalau juga masih belum jauh setan dengan kita beramal soleh juga masih diganggu, maka Rasul mengatakan berlindung dirilah banyak-banyak kalian pada Allah dengan mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Jadi itu langkah dan trik-trik kita supaya kita terhindar daripada bujuk rayu setan. Nah, bagaimana lagi trik-trik atau tip-tip yang lain setelah menjauhi setan, terus beramal soleh, kenali perbuatan-perbuatan buruk karena itu perbuatan setan, kemudian ta'awuz pada Allah. Yang berikutnya, istiqomahlah di jalan Allah. Setan itu paling tidak suka kalau hambanya istiqomah di jalan Allah. Itu loh. Makanya kita harus istiqomah di jalan Allah, hidup terus di dalam petunjuk Allah SWT. Sesuai dengan permintaan kita 17 kali kita minta dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu permintaan indah dari hamba kepada Sang Khalik. Karena kita memang tidak ada daya kekuatan. Setan itu sebetulnya lebih lemah dari kita. Tapi kenapa nyatanya lebih kuat? Karena kita ikuti. Karena setan cuma mengganggu saja. Iya, coba sekarang analoginya gini. Anak bayi, ya katakanlah anak yang umur 4 tahun. Ya lemah kan? Lemah. Ya kan lemah. Tapi kalau kita ikut yang lemah, dia tuh selalu banyak permintaan. Pertama minta digendong. Ya kan? Gendong saya gendong sambil nangis. Ya dirayunya kita. Kena bujuk rayu, digendonglah kita. Setelah digendong apa? Mau jajan. Es krim. Aduh beli es krim katanya. Udah es krim habis. Enggak habis tuh es krim karena ketinginan kan. Yeah. Mau jajan susu lagi. Mau ini lagi. Ya kan. Macam-macam keinginan anak-anak itu. Maka hawa nafsu ataupun setan itu persis seperti anak kecil. Kalau kita perturutkan, kita akan ikut dunia anak-anak kecil itu. Tapi kalau kita punya rem, punya patokan, boleh kita sayang kepada yang lemah, tetapi di jalannya. Itu di tempatnya. Inilah mungkin trik-trik dari Ustadz, dan boleh Bunda bertanya kepada yang lain tentang trik-trik bagaimana supaya kita ini terhindar daripada bujuk rayu setan. Itu wallahu alam bisawab. Baik, semoga terjawab ya kepada Ibu Sri di Batam. Pak Ustadz masih di pertanyaan yang serupa Pak Ustadz. Ya. Ini datangnya masih dari Batam juga Pak Ustadz. Dari Bapak Mas'ud di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara menghindari diri dari syaitan Pak Ustadz? Bedanya apa bedanya hawa nafsu dengan bisikan syaitan? Soalnya
Tiap hari saya sering ta'awud, tapi terkadang juga saya terus menuruti hawa nafsu Pak Ustadz. Syukron. Hampir sama jawabannya tadi, tapi ada sedikit tambahan. Allah SWT menyampaikan informasi dari Al-Quran itu dalam surat Yusuf kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nafsa la ammaratin bisu. Itu kan sesungguhnya hawa nafsu kita ini, nafs kita ini cenderung memerintahkan pada diri kita untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya kan? Nah, ini kita memiliki itu. Bagaimana kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan setan melalui jiwa kita, nafsu kita yang ada di diri kita sendiri? Ya otomatis kita harus juga menggunakan akal sehat kita. Kalau kita selamanya akan ikut hawa nafsu yang buruk, itu tadi ayatnya. Hawa nafsu itu menyuruh manusia kepada perbuatan buruk. Nah, oleh karenanya kepada Bapak yang bertanya di Batam tadi, tolong sekiranya perbedaan-perbedaan ini ya harus kita lihat sendiri perbedaan antara yang benar dengan yang salah. Itu harus dilihat. Nanti kita akan tahu makna perbedaannya, mana baik, mana buruk, ya kan? Mana halal, mana haram. Ini untuk membedakannya itu adalah yang halal kita harus ikuti, yang haram harus dijauhi. Yang baik harus kita lakukan, yang buruk jangan dikerjakan. Yang thayyib, yang khabis itu harus ada semacam kemampuan kita membedakan makna. Lalu makna dari perbedaan-perbedaan itu bukti dalam kehidupan. Realnya kehidupan akan berhadapan antara baik buruk, antara soleh dan toleh, ya, antara hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Sehingga kita dengan kehidupan ini berjalan senada dengan apa? Dengan keinginan Allah. Kalau kita mengetahui kondisinya. Tapi kebanyakan kita karena tidak mempelajari kondisi dan tidak mengamati kondisi mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, ya kan? Main antem kromo istilahnya kan? Ada istilahnya main antem kromo aja. Ikut-ikutan. Nah, ini yang modal ikut-ikutan inilah yang besar kemungkinan bakal hancur karena tidak melihat kondisi. Ya, Ustadz hanya bisa mengarahkan kepada Bapak Mas'ud ya di Batam. Coba kenali dulu lingkungan sekitar kita dalam kehidupan ini dan berpihaklah kepada yang baik. Berpihaklah kepada yang diarahkan oleh syariat Islam dalam kehidupan. Dan Allah sekali-kali tidak akan berpihak pada keburukan dan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab ya Bapak Mas'ud di Batam. Ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sudah diketahui bersama bahwa dalil masalah akidah ada yang berupa dalil akli dan ada yang berupa dalil nakli Pak Ustadz. Keimanan terhadap kebenaran jin dan dalilnya adalah dalil nakli karena tidak adanya dalil bukti atau fisik yang bisa diindrah yang menuntun kita untuk kepada keimanan terhadap eksistensi jin secara akal Pak Ustadz. Ya. Pertanyaannya, bagaimana bisa dipertemukan dengan semua itu Pak Ustadz? Bahwa para ulama menyatakan adanya kesurupan dan kemasukan syaitan atau bentuk-bentuk yang lain merupakan intervensi fisik jin dan manusia Pak Ustadz. Ya. Jawabannya terletak pada surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau kita merujuk pada ayat itu tafsirnya luar biasa. Jawabannya sangat lengkap. Dan ini jawabannya pada masalah akidah kita. Betul kata beliau tadi. Bahwa kita ini orang yang beriman kepada alam gaib. Allah SWT menciptakan makhluknya atas kehendak dirinya. Ada yang nyata, ada yang tersembunyi. Itu kan. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak, gitu. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Atas kehendak dirinya, kita tidak bisa melarang-larang kehendak Allah. Nah, tetapi kenyataan makhluk halus yang gaib itu, ya kan, itu menandakan bahwa
mereka tuh punya fisik. Makhluk gaib itu punya fisik. Malaikat ada fisiknya, ya kan? Jin juga ada fisiknya, syaitan ada fisiknya. Nah, dalam satu kisah, Rasulullah SAW waktu itu sholat subuh. Ini kaitan dengan nanti kesurupan ya. Ini ketika Rasulullah SAW sholat subuh, syaitan itu membisiki ke telinga Rasulullah SAW, membisikkan sesuatu pada telinga Rasulullah SAW agar bacaan Al-Quran Rasul itu terganggu. Lalu Rasul tiba-tiba langsung mencekek. Dipegangnya itu leher si jin atau setan kafir ini yang mengganggu bacaan Rasul. Sampai belum selesai. Di ujung daripada setelah selesai Rasul sholat itu, Rasul mengatakan, kalau bukan karena dahsyatnya kekerajaan, kalau bukan karena dahsyatnya kerajaan saudaraku Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya kan, bahwa Nabi Sulaiman itu kan tentaranya dari bangsa setan, ya kan? Jin dan manusia, bahkan semua binatang, pohon-pohonan. Itu tentaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau bukan karena dahsyatnya kerajaan dia, niscaya sudah aku ikat kamu di tiang masjid Madinah ini, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul sampai merasakan dinginnya daripada ludah setan itu. Kata Rasul sendiri itu dalam sebuah hadis. Jadi ada fisiknya, hanya fisiknya gaib. Nah, kita orang beriman kepada alam gaib, maka kita harus iman ke sana. Meskipun tidak nyata setan itu di hadapan mata kita. Itu satu kisah yang ada di hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhwan, Rasulullah SAW pernah menjabarkan keadaan, kondisi daripada setan-setan itu. Setan itu atau jin kafir memang mereka gaib. Tapi ada satu ketika yang Allah SWT kehendaki menjelma menjadi makhluk lain. Tetapi Allah tidak izinkan mereka itu menjelma menjadi dirinya di hadapan manusia. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, andai kata ada manusia yang mengklaim dirinya telah melihat setan dengan wujud aslinya, maka persaksiannya itu dibatalkan. Itu loh, itu Imam Syafi'i mengatakan, berarti tidak akan mungkin manusia melihat wujud asli daripada setan. Namun pun demikian, beberapa kejadian yang Rasulullah SAW alami kemudian disampaikan olehnya melalui hadis kepada kita, bahwa setan itu ada yang sanggup dengan izin Allah tidak menjelma menjadi wujud aslinya pada kalangan manusia, namun mereka meminjam tubuh lain gitu loh, ya, yang dikehendaki Allah. Seperti apa? Itu gangguan juga buat kita. Hati-hati. Seperti jin kafir ini ingin memperdaya manusia hamba Allah, itu kan? Itu berupa anjing hitam. Itu izin ya Allah pada mereka. Berupa babi hitam. Itu loh. Berupa ular hitam, kalajengking, serba-serba yang berbahaya itu. Maka Rasul mengatakan, andai kata kamu dalam perjalananmu kemana saja menjumpai ular melintasi jalanmu, lalu kamu halau dia, namun dia itu menolak, itu loh, bahkan melawan, bunuhlah dia. Sebab itu adalah jin kafir yang akan memperdayakan dirimu. Satu ketika lagi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang syahid gara-gara berperang dengan jin yang berupa ular. Satu ketika, ini Ustaz sudah berapa kali menyampaikan ini. Dia mau berperang, sahabat Rasul. Maka beramanatlah kepada istrinya, wahai istriku, jangan kau keluar dari rumahku ini. Ya kan, arti jangan keluar itu ya jangan buka jendela, jangan buka pintu lalu keluar. Nggak boleh. Kanda mau berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya. Nah, baik Kanda, saya tidak akan kemana-mana. Saya akan taat patuh pada dirimu.
Namun ketika sahabat ini ikut berperang, hatinya gelisah. Kegelisahan itu sampai diberitakan kepada Rasul. Ya Rasul, hatiku gelisah saat berperang denganmu. Ada apa gerangan hatiku ini? Selalu ingat ke rumah. Bolehkah aku izin untuk pulang ke rumah, wahai baginda? Rasul mengatakan, pulanglah atas izinku. Itu kisah dalam sebuah hadis. Singkat cerita, pulang dia ke rumah. Istrinya sudah di ambang pintu, sudah di luar. Nah, berarti istrinya tidak taat sama suami. Dibentangkan anak panah untuk dilesatkan ke tubuh istrinya itu. Namun istrinya ketika itu melihat suaminya akan melesatkan anak panah, dia bilang, Kanda, jangan kau lesatkan panahmu itu kepadaku. Sehingga engkau melihat dulu apa yang ada di dalam kamarku. Kamarmu itu ada sesuatu sehingga aku keluar ini. Nah sekarang wanita yang kita suruh jangan keluar, belum ada apa-apa duduk keluar duluan. Kan? Wanita kita akhir zaman ini, ya kan? Itu harus hati-hati ibu-ibu ini. Kalau suaminya mengatakan, jangan kamu keluar dari sini, ada bahaya, ya jangan, kan begitu. Ini enggak. Udah belum ada bahaya tapi sudah keluar duluan ini. Taatnya mana istri-istri kita zaman sekarang? Lihat dulu apa yang ada dalam kamarmu. Bila mana ucapanmu benar, maka aku akan. Kalau tidak, aku harus resatkan anak panahnya. Lihat sama dia, ternyata ada ular hitam di atas ranjangnya. Itu ular bukan semata-mata ular biasa, tetapi ular jelmaan jin kafir yang akan memperdaya anak Adam. Nah akhirnya ular itu dibunuh, dia pun kena patuk ular itu. Syahid dia meninggal di situ di hadapan istrinya, dan ular yang jin yang memang berbentuk ular pun mati seketika itu. Inilah kisah. Betul memang jin itu adalah tidak nampak. Secara fisikly tidak nampak. Tetapi kita harus dengan keimanan kita. Kita beriman pada fisik jin yang ada. Tetapi gaib. Demikian pula kita beriman kepada fisik para malaikat yang gaib. Nah, selanjutnya begitu kisahnya. Dan ingat wahai saudara-saudaraku, di mana saja berada, iblis itu punya singgasana di atas lautan. Setiap saat dia itu dikelilingi tentaranya banyak. Tentaranya ada yang jenderal. Iya, ada yang jadi menteri. Itu iblis itu di singgasana itu dalam hadis ya. Ustaz menceritakan hadis sahih bahwa iblis singgasananya di atas lautan. Dia setiap saat sibuk memerintahkan bala tentaranya dari setan-setan kafir, jin-jin kafir itu. Wahai tentara-tentara, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Datangi setiap rumah-rumah kaum muslimin yang beriman pada Allah. Ganggu rumah tangganya. Ganggu perekonomiannya. Ganggu anak-anaknya. Tuh. Semuanya harus kamu ganggu. Tujuan iblis itu untuk mengganggu agar suami istri bercerai. Itu iblis itu. Nah, tiba-tiba ada satu setan yang cepat-cepat dia laporan ke iblisnya. Baru keluarga yang didatangi rumah itu baru bertikai. Rupanya ingin cepat-cepat dapat jabatan dan pangkat. Lari dia langsung ke iblis. Wahai Tuan Iblis, lapor. Saya sudah mengganggu keluarga anak Adam itu. Sehingga mereka bertikai, berperang, adu mulut, cekcok, piring terbang macam gitu. Sudah laporan. Sampai cerai enggak? Kata iblis. Enggak. Kamu belum naik pangkat. Kamu belum naik pangkat karena belum bercerai. Baru berantem doang itu, baru piring terbang. Itu kan. Nah, tapi ada tiba-tiba setan yang satu ini kuat, dahsyat itu. Sampai porak-poranda itu keluarga kaum muslimin. Bercerai suami istri. Ekonominya hancur, pendidikan anaknya hancur lebur. Narkoba dimasukin ke rumahnya, miras dimasukin ke rumahnya. Allahu Akbar. Itu kan perjudian menjadi apa istilah warna kehidupan dia. Pertengkaran selalu dihadapi oleh mereka. Sampai tiba-tiba bercerai. Lapor dia. Wahai Tuan Iblis, saya lapor. Hari ini telah aku laksanakan perintahmu. Berhasilkah kau? Berhasil Tuan Iblis. Apa yang kau katakan berhasil?
keluarga kaum muslimin itu telah bercerai-berai. Suaminya menceraikan istrinya. Kamulah yang dapat pangkat sekarang. Itu jenis-jenis iblis, jenis-jenis setan yang marakayangan itu, ya seperti itu. Betul, dia itu tidak fisik nampak di mata kasat kita. Tetapi keberadaannya luar biasa dengan akidah kita, yaitu iman kepada yang gaib itu. Maka, yang paling penting bukan ulasan sekarang. Yang paling penting itu bagaimana kita dapat menghindarkan diri dari jin dan setan kafir itu, ya kan? Saat mereka sudah tidak nampak secara mata kasat kita, mereka itu mengganggu kita. Bagaimana kita terhindar dari bujuk rayunya? Itulah ikhwan ajaran Islam. Agar kita betul-betul selamat dari mereka itu, kembali kepada apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah dalam Al-Qur'an. Di antaranya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu rahmat Allah dalam Al-Qur'an. Dan ketika kamu diganggu oleh setan, fasta'in billah, berlindung dirilah kepada Allah. Wallahu alam bisawab, seperti itu. Baik, semoga terjawab ya, Masya Allah. Ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ya. Dan ini menjadi pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz. Jam berapa sekarang? Jam 10.20 Ustadz. Pak Ustadz, ini datangnya dari hamba Allah di Jakarta Utara Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah memang benar Pak Ustadz bila dikatakan bahwa jin itu memiliki hubungan dengan jasad dan penyakit-penyakit atau gangguan kerja organ tubuh seseorang Pak Ustadz? Syukran. Itu tadi Ustadz lupa, kemasukan jin itu tadi ya, kemasukan setan. Nah, jawabannya akan dipadukan saja ya. Iya Ustadz. Begini ikhwan, tidak bisa kita pungkiri keberadaan mereka di dunia ini. Dan kita pun tidak bisa memungkiri keberadaan mereka, bahwa mereka itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang muslim ya sahabat kita. Yang muslim itu sahabat kita. Dan ketika mereka muslim, syariat Islam itu berlaku juga pada mereka. Mereka harus sholat, mereka harus puasa, mereka harus haji. Setelah syahadatain ya. Dan Ustadz sudah mengislamkan jin, kalau tidak salah itu 1 kali di Bogor. Ketika itu Ustadz berada di sebuah yayasan. Ada orang tiba-tiba datang, ini kasusnya Ustadz analogikan sekarang. Orang Kerawang tiba-tiba datang ke Ustadz untuk meminta diruqyah. Ingat, bukan ru'yah. Kalau ru'yah itu tuh ru'yatul hilal. Ini ruqyah pakai qaf, ruqyah. Itu baca doa untuk menghilangkan, mengusir setan. Tolong bantu kami Ustadz. Kenapa? Ini orang mau nikah gagal melulu. Gitu. Kenapa emangnya? Kamu sudah punya pasangan calon, ya sudah. Dan saya akan menikah, tapi gagal terus Ustadz. Jangan-jangan di tubuh saya ini ada setan yang dikirim oleh orang. Nah itu. Ustadz sebisa mungkin Ustadz membantu dia. Saat itu Ustadz hanya membaca beberapa ayat Al-Quran, menjerit dia kepanasan. Dialog sama Ustadz, siapa kamu? Jambrong. Si Jambrong namanya setan. Jambrong katanya. Nama kamu kok Jambrong? Jambrong di mana rumahnya? Saya di belakang rumah ini di Kecomberan. Jadi rumahnya Comberan. Rumah jin yang namanya Jambrong itu di Comberan belakang rumah. Dimanfaatkan oleh dukun yang dipinta oleh kita, oleh manusia untuk mengganggu saudaranya yang mau nikah. Gagal melulu. Saya bilang sama Jambrong, kamu ditugaskan oleh orang masuk jasad sahabat kita nih. Iya, siapa yang kamu menyuruh kamu siapa? Dukun di sekitar itu. Jadi ngaku dia dukun. Tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk menghalang-halangi dia tidak nikah, tidak jadi nikah. Berapa kali dia gagal? Akhirnya saya nasihatkan jin itu, kalau kamu mau selamat dari ancaman Allah, kamu harus bertobat dari perbuatanmu. Saya tawarkan satu hal yang untuk membahagiakan Islam. Oh enggak mau. Saya tetap akan melaksanakan perintah dukun. Kalau gitu kamu berhadapan dengan saya. Saya baca lagi ayat kursi. Saya baca lagi terus. Akhirnya dia takluk ke kita syahadatkan. Alhamdulillah.
Kita syahadatkan, kalau kamu sudah takluk begini, saya bisa memperdayakan kamu dengan cara apa saja. Mohon maaf, jangan lakukan itu, kata dia. Dan saya akan menerima tawaran Bapak. Saya akan masuk Islam. Tuh, Jambrong akhirnya masuk Islam. Kalau betul kamu masuk Islam dan saya percaya kepada alam gaib, ikuti ucapan saya. Jangan bohong. Ketika itu bilang, ya saya akan ikuti ucapan Bapak. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diucap bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Orang itu yang masuk setan itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika syahadat sudah itu orang yang kesurupan matanya terbelalak. Kesana kemari. Dilihatnya kawan-kawan setan yang di setempat itu menyaksikan dia masuk Islam. Apa kata dia? Wah, saya takut dibunuh sama sesama saya tuh, banyak di pinggir-pinggir. Mereka tahu kalau saya sudah masuk Islam, Pak. Jangan takut, kalau kamu sudah masuk, kamu yang akan menang. Wah, terus begitu. Ceritanya panjang, nggak usah diteruskan. Nggak usah diteruskan. Ini kenyataan Ustadz. Akhirnya Ustadz kasih nama dia Abdullah. Wah, entah kemana sekarang hamba Allah itu, wallahu alam. Intinya, kita bisa saja jasad kita ini dimasukkan setan. Kemasukan setan itu bisa saja. Lah mereka itu iblis dengan bala tentaranya. Jangankan ke jasad kita yang utuh begini. Ke sel-sel darah bisa mereka memasuki dan merusaknya. Makanya kata Rasul, sumutasihu, sebentar kita akan puasa ya. Berpuasalah kalian akan sehat. Sehat dari segalanya, termasuk sehatmu daripada godaan setan yang bisa setan kafir itu, jin kafir itu masuk ke dalam tubuhmu, bahkan ke sel-sel darahmu, merusaknya. Nah ini sel-sel darah saja bisa dirusak oleh mereka, apalagi jasad yang seperti ini. Maka ikhwan, kepercayaan kita terhadap alam gaib bukan maknanya kita harus lemah dari mereka. Kepercayaan kita terhadap alam gaib yang berupa jin kafir, jin musyrik, bukan malah kita takut pada mereka. Namun justru kita lebih mulia dan lebih kuat daripada mereka. Dan mereka yang muslimnya menjadi saudara kita seiman dan seagama. Bagi yang kafirnya tetap akan menjadi musuh kita dan lahan kita untuk berdakwah pada kalangan mereka. Nah ini sebagai jawaban terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab ya, Masya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah nasihat dari guru kita Ustadz Umar Rasyid Hasan di pagi hari ini dalam pembahasan Al-Quran Surah An-Nur ayat yang ke-21 dan dibantu dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan Alhamdulillah ikhwan akhwat, kita sudah masuki di waktu yang terakhir dan mungkin Ustadz kesimpulan bisa disampaikan di pagi hari ini. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz setiap menyampaikan ayat meskipun sederhana itu tujuannya pasti. Apa yang menjadi kepastian tujuan Ustadz? Tujuannya adalah mengingatkan diri dan keluarga serta masyarakat kaum muslim ini terhadap apa yang menjadi dasar pijakan keterangan dari tafsir itu, dari ayat itu. Hari ini kita betul-betul mendapatkan izin dari Allah SWT untuk menyampaikan sesuatu yang hak, ya kan? Dari ayat yang kita bahas di surat Nur ayat 21. Apa yang menjadi haknya? Yang menjadi hak dan kebenaran, kita ini tidak boleh berteman dengan syaitan. Tidak boleh kita mengikuti perbuatan dan langkah-langkah syaitan. Kalau setan memulai sistem kehidupan, maka jangan ikut kepada sistem kehidupan itu. Hindarkan jauh-jauh dan kita harus kembali kepada sistem Islam yang itu merupakan ajakan Allah dan Rasulnya. Sehingga kita terhindar daripada khutuwat asyaiton yang tadi dimaknakan dalam tafsir berbagai makna dari khutuwat syaitan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan lahir batin untuk supaya kita terhindar daripada bujuk, rayu dan godaan setan sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita simak bersama-sama nasihat dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Umar Rasyid Hasan di pagi hari ini dalam pembahasan Al-Quran Surah An-Nur di ayat yang ke-21 dan dibantu dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan semoga nasihat dari guru kita Ustadz Umar Rasyid Hasan bisa kita terima dan bisa kita amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga bisa menjadi
penguat iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya di pagi hari ini. Dan kami doakan semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga buat para ikhwan akhwat pendengar yang sudah berpartisipasi, yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan mohon maaf belum bisa kami bacakan semua pertanyaan satu persatu karena kita keterbatasan oleh waktu. Akhir kata, bersama saya Muhammad Hafiz Al-Floresi beserta kru yang bertugas di pagi hari ini, ada Bang Neja di kameramen dan switcher dan Bang Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.